Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 1 Mei 2020. Hari ini saya akan memaparkan tentang cara mudah membuat soal dengan Google Form dan memendekkan link dengan Bitly. Dalam sesi ini, kegiatannya yaitu tentang dalam rangka diseminasi VCT Batch 6 15C. Saya menjadi presenter hari ini, bernama Desustri Pusilawati, SPDI SPD. Pada sesi ini saya akan memaparkan sedikitnya tentang bagaimana sih cara membuat soal di Google Form. Kemudian ketika soal itu sudah jadi dan sudah selesai, kan linknya itu memang panjang ya. Bagaimana sih cara memendekkan linknya? Nah, saya akan memberikan caranya, bagaimana cara memendekkan link dengan menggunakan Bitly. Baiklah, supaya mempersingkat waktu, karena tadi saya sudah memperkenalkan, jadi saya bernama Desustri Pusilawati, asal saya dari Bandung, tempat tugas saya di SDN 111 Pindad, Kota Bandung, Kecamatan Kiaracondong ya. Nah, baik, kita akan langsung ke halaman selanjutnya. Nah, untuk bagaimana cara membuat Google Form soal dengan memakai Google Form ini. Nah, di sini tentu saja akses yang digunakan yang pertama internetnya kita harus on ya. Kemudian setelah kita masuk ke internet, kita buka Google Drive. Di Google Drive ini barulah kita klik Google Form. Nah, di Google Form inilah kita akan membuat soal. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara membuat soal di Google Form. Jika sudah selesai di Google Form ini, kita akan memendekkan link. Saya di sini akan memakai Bitly ya. Jadi di sini saya akan memakai Bitly. Ketika soalnya udah selesai, baru kita akan menyalin link yang panjang itu. Link yang panjang ini akan saya salin, kemudian saya buka di tab baru, dibuka dengan cara mengetik Bitly. Setelah di Bitly kita dipendekkan dan ditulis sesuai dengan yang apa kita mau judulnya. Barulah dari situ bisa kita share ke WhatsApp ya, share ke email juga bisa. Tapi karena sekarang dalam masa PJJ ini butuhnya biasanya anak-anak lebih mudah ke WhatsApp grup orang tua ataupun anak-anak, ya kita langsung bisa share ke WhatsApp dengan mudah sekali. Baik, kalau begitu kita akan langsung praktekkan ya. Yuk kita praktekkan. Ini saya akan tutup dulu. Nah, kita akan masuk ke link. Kita akan masuk ke link. Saya akan memakai internet ya. Jadi internetnya harus dipastikan di sini sudah on dan sudah siap untuk digunakan. Kita akan memakai internet Explorer. Oke, Internet Explorer. Nah, ini dia. Nah, ini Internet Explorer. Kita akan hubungkan ke Internet Explorer ini. Nah, kita akan klik Internet Explorer-nya. Wah, kemana ini? Ternyata dia menghilang. Nah, oke, kita sudah masuk ke Google-nya. Baru di sini kita ketikkan Google Drive. Google Drive, oke, nah ini dia. Kita klik Google Drive dan dia nanti akan kebuka. Lalu kita masuk ke My Drive.
karena saya sudah punya drive-nya ya. Jadi kita buka dulu. Nah, ini tampilan Google Drive. Jadi nanti akan masuk ke My Drive. Nah, mohon untuk nah, kalau kita tidak punya drive-nya belum terbuka, nah di sini kita bisa masukkan email kita lalu klik berikutnya. Jika Google Drive-nya, nah ini juga masukkan sandinya, nanti kita langsung masuk ke Google Drive-nya ya. Oke, di internal ini dia drive-nya sudah mulai terbuka. Ini adalah tampilan ya, tampilan drive. Oke, ini tampilan drive-nya, ini punya drive saya. Oke, kalau internet tuh memang agak loading ya, jadi harus sabar menanti. Tetapi kalau memang sudah internetnya sudah bagus, biasanya lancar. Biasanya untuk nanti ke sana untuk kegiatan selanjutnya bisa lancar. Nah, oke, ini adalah tampilan Google Drive yang sudah terbuka. Ini di tab pertama. Nanti kita akan siapkan di tab selanjutnya untuk Bitly-nya. Tetapi kita akan fokus dulu di Google Drive ya. Nah, ini dia. Kita akan ini saya pindah ke sini dulu ya. Nah, kita akan klik tanda tambah seperti ini. Ada tulisan baru, ini kita klik. Lalu, nah keluar ini kita pilih lainnya, kita klik. Kemudian nanti ada Google Formulir, klik. Dan kita pilih formulir yang kosong. Nah, disinilah di formulir kosong ini nanti kita akan menulis soal ya. Oke, ini adalah tampilan formulir kosong, ini Google Form yang tampilannya ya. Kita bisa langsung ke judul, ini untuk nama di awal Google Drive-nya. Kita tulis di sini kalau kita mau membuat ulangan seni budaya. Kita kasih contoh ya, ulangan seni budaya dan prakarya. Prakarya. Nah, di formulir judul seperti ini, kita bisa gunakan sama seperti yang nanti di Drive, ataupun kita bisa rubah. Kalau kita mau rubah, contohnya saya ingin menggunakan ulangan, tidak memakai kata ulangan, tetapi seni budaya dan prakarya. Lalu kita tambahkan tema 8. Oke, sub tema. Kita mau memakai subtema 1 contohnya. Untuk deskripsi formulir, kita bisa tulis di sini nama SDN sekolah kita. Kalau untuk membuat soal ya, atau nama kita juga boleh. Contohnya nama disusun oleh, bisa oleh nama kita sendiri juga bisa. Di sini untuk keterangan saja, ini saya cuman pakai SD saya dan kota Bandungnya. Lalu ke selanjutnya di sini ada kita tuliskan nama, karena siswa harus menuliskan namanya dulu ya. Nama, lalu di sini klik, kita tuliskan jawaban singkat. Maaf, sorry nggak kelihatan ya di sebelah sini. Jawaban singkat, teks jawaban singkat ini wajib diisi. Jangan lupa diklik wajib diisi, kita baru tambah pertanyaan. Tambah pertanyaan yang kedua adalah untuk menentukan contohnya kelas. Jika di kelas kita ada 3 kelas, contohnya di kelas saya, kita pakai drop down ya. Jadi di sini kita klik drop down. Oke, saya ulangi. Di sini kita klik drop down, kemudian kelasnya di sini bisa kita tulis contohnya saya mengajar di kelas 1.
Jadi tulis 1A. 1A. Lalu 1B. Lalu yang ketiganya 1C. Nah, ini dia. Kalau jika ini sudah selesai, kita jangan lupa wajib diisi dan kita tambah. Untuk yang selanjutnya, kita memakai kata kunci. Untuk apa kata kunci? Kata kunci ini kita buat agar soal yang kita buat ini adalah betul-betul milik kita. Kita tuliskan di sini kata kunci. Oke, kata kuncinya. Nah, untuk kata kunci ini bisa kalian perhatikan. Di sini jangan lupa wajib diisi. Ini jawaban singkat sudah betul. Di sini ada tanda titik 3. Kita klik dan ada validasi respon. Ini untuk apa? Ini untuk membuat kata kuncinya. Jika kalian ingin membuat kata kunci dari angka, nah, kalian tinggal tulis di sebelah sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. 1, 2, 3, 4 boleh. Itu bebas, terserah kalian ya. Tapi di sini saya akan memakai teks. Kita klik lalu ada teks. Nah, di sini kita tulis karena kita sedang ulangan seni budaya, saya kasih kata kuncinya adalah seni 1, 2, 3. Oke, itu adalah kata kunci dan ini harus diingat ketika kita menyebarkan link untuk dikerjakan soal kepada anak, jangan lupa kata kuncinya harus selalu disertakan. Oke, ini untuk halaman pertama sudah selesai. Kita ke halaman selanjutnya. Gunakan, tambahkan bagian di bawah sini ya. Kita klik tambahkan bagian dan ini khusus untuk membuat soal. Judulnya di sini bisa kita tulis lagi ulangan seni budaya dan prakarya. Nah, oke ya. Ini agak tersendat-sendat sepertinya. Nah, gitu, oke. Dan prakarya. Nah, lalu di deskripsi bisa kalian tuliskan tema 8, subtema. Tadi subtema berapa di atas? Subtema. Ini subtemanya nggak ketulis sepertinya ya. Oh, subtema 1. Oke, berarti di sini juga bisa tulis subtema 1. Kita tambahkan pertanyaan. Ini untuk soalnya. Nah, sebelum kita mengisi soal, kita harus ke pengaturan atau setelan. Di paling atas ada setelan atau pengaturan, kita klik. Lalu umum ini untuk batasi ke 1 tanggapan. Artinya, setiap siswa atau responden hanya dapat mengisi 1 kali saja ya. Jadi tidak bisa mengulang soal yang sudah dikerjakan. Kemudian presentasi, kita akan mengacak urutan pertanyaan supaya setiap siswa A, siswa B itu berbeda ketika mendapatkan urutan pertanyaannya supaya menghindari saling bertanya seperti itu ya. Kemudian kita buat sebagai kuis. Kuis di sini dijadikan sebagai kuis supaya nanti poinnya akan keluar. Poinnya akan ada seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Ini nilai poin. Semua siswa atau responden bisa melihatnya. Kita simpan. Setelah disimpan, barulah kita akan membuat soal. Nah, tampilan seperti ini setelah dibuat setelan, pasti akan ada kunci jawaban. Ini dia yang membedakannya ya. Kita akan buat soal. Soal yang pertama, contohnya adalah seperti ini. Oke. Saya akan buat soal banyaknya, ini contoh.
Oke, di sini kita ada contoh agar terlihat indah, foto dapat diberikan. Kita tandai di sini pilihan ganda. Kemudian di opsi pertama, kalian bisa membuat pilihan A, B atau C. Kalau saya di sini tidak akan memakai huruf A, B, C, langsung saja. Contohnya, agar terlihat indah, foto dapat diberikan. Yang pertama, bingkai. Oke, kemudian opsi yang kedua atau disebut biasanya B itu adalah sampul. Ini untuk contoh soal ya. Yang ketiganya tutup. Nah, ya. Di sini ketika soal sudah selesai dan pilihan ganda atau pilihan A, B, C-nya sudah diketikkan, maka kita akan membuat kunci jawaban. Kunci jawaban di sini akan ada tampilan. Di sini ada poinnya. Jika kita akan membuat soal sebanyak 5 soal, maka untuk mencapai nilai 100 tiap soal mendapat poin 20. Jika kita ingin membuat soal sebanyak 10 soal, maka poinnya dalam satu soal itu mendapatkan 10 poin. Karena di sini saya sebagai contoh saja, saya akan membuat 5 soal saja. Berarti di sini kita gunakan 20 poin. Oke, jangan lupa diklik mana jawaban yang benar. Agar terlihat indah, foto dapat diberikan. Tentu saja bingkai, ini jawaban yang benar. Lalu jangan lupa selesai, wajib diisi, dan kita tambah soal yang lainnya. Kita akan tambahkan soal yang lainnya. Nah, di sini saya sudah buat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua juga masih dengan pilihan ganda ya. Berikut bahan karya seni dari alam kecuali ada daun, pasir, kertas. Kita langsung ke klik kunci jawaban. Jangan lupa masukkan poin 20 poin karena kita akan membuat soal hanya 5 saja, dan jawaban yang benarnya di sini kecuali tentu saja adalah kertas. Karena kecuali ya, jangan lupa selesai dan wajib untuk diisi. Kemudian kita akan tambahkan pertanyaan selanjutnya untuk jawaban ke-3, ke-4 dan ke-5. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan memberikan contoh pertanyaan isian. Di sini saya akan menggunakan kata. Oke. Soal selanjutnya yaitu isian. Koran berasal dari bahan. Kalau koran berasal dari bahan apa? Kita buat isian. Di sini langsung klik jawaban singkat dan jangan lupa kita masukkan kunci jawaban. Oke, di sini poinnya jangan lupa kita masukkan 20 poin. 20 poin, lalu kita akan berikan jawaban. Jawabannya yaitu tambahkan dimasukkan jawaban. Nah, di sini kita koran itu adalah termasuk buatan. Tulis saja seperti itu, lalu simpan. Dan jawabannya tentu saja nanti buatan. Jangan lupa untuk memberitahu kepada anak jika penulisan buatan seperti ini harus memakai huruf kecil semua. Jika kita di sini memakai huruf besar 1 di huruf B, maka beritahu kepada anak untuk memakai huruf besar. Jika kita memakai huruf kecil, beritahu juga untuk selalu memakai huruf kecil. Karena beda sedikit dalam penulisan akan jawaban yang diberikan pasti akan salah karena tidak sesuai dengan apa yang telah kita buat. Kita jangan lupa masukkan selesai dan ini wajib diisi. Oke, kita akan lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu bagaimana jika ada soal bergambar. Soal bergambar sangat mudah, kita masukkan lewat ada tanda seperti ini. Ini untuk mengambil gambar di file kita. Kita klikkan gambar tersebut, lalu kita akan terhubung dengan file yang ada di laptop kita. Nah, seperti ini ya. Sebelumnya kita bisa unggah dulu. Kita akan mencari filenya. Nah, saya akan menggunakan gambar ini, lalu buka dan dia akan mendownload sendiri. Nah, ini adalah proses mendownload ketika dia memasukkan gambar ke soal.
ke soal yang akan kita, nah seperti ini ya. Oke, ini adalah gambarnya sudah muncul, barulah kita bisa isi di sini pertanyaan. Lalu jika pilihan ganda, tulis opsinya, pilihan pertama apa, yang kedua apa, dan yang ketiga nanti ada apa. Kunci jawaban ya. Kita akan buat pertanyaannya di bawah ini. Nah, ini adalah contoh soal ketika kita membuat gambar ya. Nah, jika sudah selesai, saya sudah membuat soal sebanyak 5. Di sini poin total sudah muncul 100. Ketika poin total sudah selesai 100, maka kita kirim. Dari kirim di sini, maka akan muncul formulir ya melalui link. Nah, link itu yang tengah ini begitu panjang, lalu kita perpendekkan. Diperpendek juga masih seperti ini, baru kita akan salin. Setelah disalin kita akan buka tab baru ya, buka tab baru. Lalu setelah buka tab baru, nah ini di sini tab baru, ini bisa kita keluarkan dulu. Kita akan mengklik bit.ly. Oke. Di tab baru ini kita akan klik bit.ly. Nanti kita akan lihat tampilan bit.ly seperti apa. Nah, oke, ini sudah ada di tampilan. Kita akan mengklik bit.ly. Ini ada. Kita klik bit.ly ya. Di sini ada, kita masuk ke bit.ly. Karena saya sudah punya akunnya, kita langsung login saja. Jika kalian belum punya akun bit.ly, maka bisa kalian untuk menggunakan Sign Up. Sign Up di sini untuk daftar mempunyai akun bit.ly. Sangat mudah sekali. Kalian tinggal masukkan email kalian, lalu nanti dari bit.ly-nya akan memverifikasi email kalian. Setelah diverifikasi, maka dia akan meminta masukkan password atau menggunakan password seperti saya ini ya. Kalau saya ini emailnya sudah ada, kemudian passwordnya juga sudah saya masukkan. Ini kita tinggal login saja. Nah, sini kita tinggal login. Kalau belum punya, kalian bisa sign up dulu ya, yang klik yang ini. Kalau saya sudah punya, tinggal login saja. Kita akan lihat tampilannya seperti apa di bit.ly. Nah, ini adalah tampilan bit.ly ya, yang sudah dibuka seperti ini. Jika sudah terbuka bit.ly tampilannya seperti ini, kita bisa klik create. Nah, kita akan create di sini. Nah, inilah untuk memendekkan linknya. Nah, saya ulangi lagi, ketika akan paste long URL, kita klik dulu yang ulangan seni budaya yang tadi kita buat di Drive. Lalu ketika nah ini dia, ini yang akan yang akan kita salin ya. Kita salin dulu, klik salin. Jika sudah diklik salin atau di copy, ini untuk di copy. Oke, baru kita kembali ke bit.ly lagi. Nah, di sini baru bisa di paste. Nah, ini dia. Kita tunggu dulu sebentar ya. Kita menunggu dulu supaya dia memendek sendiri. Karena tampilannya nanti jika sudah begini, ditunggu dulu. Dia akan memendek sendiri. Nah, ini di bit.ly ini kita sudah dipendekkan, yang tadinya agak panjang ya. Lalu kita sudah dipendekkan seperti ini. Nah, di sini baru kita bisa untuk diedit. Dieditnya kita hapus cukup sampai segitu saja. Kita contohnya di sini SBDP tema 8. Cukup seperti itu saja, atau mau memakai sub lagi bebas, baru kita save. Nah, kalau kita sudah men-save di sini, ini jadi ini tidak bisa, berarti kurang panjang ya. SBDP tema 8 kita tuliskan sub 1. Nah, kita coba di save. Nah, jika di save ada tanda link has been edited, berarti dia tandanya sudah selesai dan sudah bisa dipakai atau sudah bisa di-sharekan ya.
Oke, baiklah kalau begitu. Ini sudah disimpan di Bitly, bisa kalian copy, share, atau edit jika kalian masih kurang suka dengan ini. Baiklah kalau begitu, sesi diseminasi ini dalam rangka diseminasi PCT batch 6 ini sudah saya paparkan tentang bagaimana sih cara membuat soal di Google Form dan cara memendekkan linknya di Bitly ya. Semoga bermanfaat. Nanti lain waktu kita akan bertemu kembali. Terima kasih banyak untuk semuanya yang telah berpartisipasi untuk sesi ini. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.